Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jula Jasmine Maulila Ramdhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Penerapan Mediasi Penal terhadap Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam. Latar belakang, negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah dicantumkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara sebagai tiang penyangga untuk menahan segala gangguan yang menjadi ancaman kesejahteraan negara Indonesia. Perkembangan zaman pada era globalisasi membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, dimulai dari positif sampai negatif, serta memunculkan banyak pelanggaran dan kejahatan di lingkungan masyarakat. Hal ini adalah masalah yang harus segera terselesaikan agar terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Perbuatan jahat dilakukan memunculkan beragam motif kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Untuk penyelenggaraan kehidupan yang tentram dan damai, dibuat suatu peraturannya ini hukum pidana. Hal ini tentu dilakukan agar terciptanya tujuan dan fungsi hukum yang sesungguhnya, karena jika dilihat dari tujuan dan fungsi hukum sendiri adalah memberikan ketertiban, keadilan, kenyamanan, kepastian hukum. Korban penganiayaan membutuhkan keadilan bagi dirinya. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan melaporkannya pada pihak berwajib yang selanjutnya akan diproses melalui pengadilan. Namun, putusan hakim belum tentu memiliki pandangan yang sama dengan para pihak. Agar terciptanya keinginan para pihak, maka permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian dalam pengadilan. Pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi penal agar dapat menyelesaikan konflik terjadi antara pelaku dan korban. Menyelesaikan konflik dengan cara damai atau ikhlas juga diajarkan dalam agama Islam. Ini tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Amir bin Syaib dari bapak dari kakeknya mengatakan, barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setiap atau kisos, mereka dapat membunuhnya. Hadis ini juga berlaku untuk perkara penganiayaan. Dalam Islam, penganiayaan termasuk dalam hukum kisos. Identifikasi masalah. Bagaimana penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam. 2. Bagaimana kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Analisis hasil penelitian dan hasil pembahasan. Mediasi penal dalam hukum acara pidana dan hukum Islam. Kebijakan hukum pidana dalam menolak tindak pidana melalui upaya mediasi penal tidak memiliki peraturan tetap. Namun mediasi penal dalam perspektif hukum positif dapat ditinjau dari salah satu peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kebijakannya diatur pada pasal 12. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal melalui 4 tahap. Yang pertama, menciptakan forum atau perangkat tawar menawar, pengumpulan dan pembagian informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Manfaat positif mediasi penal ini mampu menghilangkan konflik atau permusuhan antar pihak yang berperkara yang seringkali ada dari setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan, karena putusan itu dirasakan tidak adil bagi para pihak maupun saksi pihak. Peraturan dalam mediasi perselisihan yang dilakukan dengan perdamaian dalam Islam sendiri tertuang dalam beberapa istilah Quran, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 9, apabila ada dua golongan orang bumi berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim, maka golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil, sesungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 2. Nabi Muhammad SAW bersabda, sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Baik dalam Al-Quran dan hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin akan melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kalau penyelesaian konflik terdiri atas diet, sayam, sulh, dan pumat jarwe. Kemaslahatan terhadap mereka yang berperkara apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan di kalangan keluarga, sehingga jika mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai dengan demikian jelas kemaslahatannya. Hikmah yang dapat diambil dengan menggunakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian, yaitu dapat mewujudkan keadilan, mewujudkan kedamaian, kreativitas inovatif, saling memaafkan, melibatkan tanggung jawab secara individu, dan sikap sabar. Bagaimana penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam? Penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan pelaku bukanlah perbuatan yang berat dan bukan seorang residivis. Dalam hukum pidana Islam, penerapan mediasi bukan hanya dilakukan oleh penganiayaan dan perbuatan kecil lainnya, tapi juga perbuatan yang menghilangkan nyawa. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan baik dalam hukum pidana dan hukum Islam memiliki sifat yang sama, yaitu kekeluargaan.
Bagaimana kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan? Kontribusi kepada pelaku dan korban dapat memperkecil pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh korban dan keluarga korban, dapat mempersingkat waktu persidangan. Kontribusi mediasi penal bagi pengadilan dapat mengurangi pemeriksaan putusan perkara. Kontribusi bagi lembaga pemasyarakatan dapat mengurangi kapasitas penjelasan yang penuh. Kontribusi mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menciptakan hukum yang progresif. Kontribusi mediasi penal juga berpengaruh terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Kontribusi mediasi penal dalam hukum pidana nasional dalam hukum pidana kedepannya dapat lebih memberikan perlindungan baik bagi korban dan pelaku. Simpulan dan saran. Simpulan, mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan jika perbuatan dilakukan pelaku bukanlah perbuatan yang berat dan bukan seorang residivis, yang artinya hanya penganiayaan ringan saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Adapun mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam sama-sama mengedepankan keluargaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dua, kontribusi mediasi penal berpengaruh sangat besar bagi korban dan pelaku yang dapat hasil win-win solution. Pengadilan agar tidak terjadi penumpukan perkara dan juga lembaga pemasyarakatan yang dapat meminimalisir penyerahan penuh. Saran, pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai mediasi penal secara jelas, terutama batas-batas perbuatan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Dua, memasukkan nilai-nilai Islam dalam pengaturan tersebut, karena dalam hukum Islam mediasi penal dapat dilakukan di dalam pengadilan, yaitu Mahkamah Syariah. Tiga, perlu adanya penyuluhan kepada penegak hukum tentang tata cara penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi penal sebagai sarana alternatif penyelesaian tindak pidana. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.